Tuhan adalah rajaku. Artinya, kalau kita menganggap Tuhan Allah itu sebagai raja, kita harus mengikuti Dia, mematuhi peraturannya, mematuhi hukumnya. Kita memang juga raja di dalam diri kita sendiri, tapi Dia adalah raja dari segala raja. Kenapa? Jika engkau mengerajai dirimu sendiri dengan perlakuan-perlakuan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, maka kamu sudah menantang rajamu, dan rajamu akan memerintahkan kepada pasukannya, yaitu malaikat-malaikatnya, untuk datang kepadamu dan akan mengangkat engkau ke dalam penjara. Memang kalau kita merasa raja dalam diri kita sendiri, kita tidak lagi mempertimbangkan apa itu kebaikan, apa itu kebajikan. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita menganggap itu semua adalah hasil dari kekuatan kita, kekuatan fisik kita, kekuatan pikiran kita, sehingga kita menjadi lalai dan melupakan siapa sebenarnya raja kita. Raja kita adalah pencipta, pemberi berkah bagi kita, pemberi kesehatan bagi kita, dan pemberi solusi bagi kita. Makanya teman-teman, saudara-saudara, jangan mau dikuasai oleh nafsu kita. Kenapa? Jika di akhir nanti kita dihakimi, kalau kita masih hidup, raja itu akan mengampuni kita jika kita meminta ampunan kepadanya, meminta belas kasihan kepadanya. Kita pasti diampuni. Tetapi kalau kita nanti sudah mati, roh kita itu tidak lagi bisa berbuat apa-apa, karena roh yang menempel dalam tubuh kita memerintahkan tubuh kita, pikiran kita untuk melakukan apa yang kita perintah. Jadi raga ini sebagai bukti bahwa untuk melakukan kebaikan harus melalui raga. Kenapa? Karena tanganmu akan merogoh kantongmu, tanganmu akan membantu orang, mengangkat orang yang menderita. Kata-katamu yang akan menghibur mereka yang sedang susah. Kalau tidak memang kita lagi memiliki rasa itu, maka kita akan menjadi seperti kosong. Jadi ketika kita hidup, harusnya kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, mentaati perintahnya, bersyukur kepadanya, Tuhan pencipta itu yang memberi kita karunia hidup. Amin. Amin. Jadi sekali lagi kita masih hidup, mari kita gunakan roh untuk mengubah pola perilaku kita, pikiran kita, melalui tubuh kita ini, melalui raga kita ini, menunjukkan kasih kepada orang, agar orang-orang yang berada di sekitar kita merasa nyaman, merasa senang, dan tidak lagi menjadi takut. Tidak menjadi takut kepada kita. Kalau kita tetap melaksanakan keserakahan, melaksanakan kekejaman, melakukan kelaliman bagi orang, ini menjadi hal yang menakutkan bagi orang. Allah aja Maha Pengampun, Allah juga Maha Mengasihi. Kenapa kita tidak bisa memberi pengampunan kepada orang? Nah, jika kita sudah mati, apakah kita masih bisa memberi pengampunan? Apakah kita masih bisa bertobat? Tentu tidak bisa bertobat lagi. Tidak akan bisa bertobat lagi. Karena di penghakiman nanti, keseluruhan hidupmu kamu tinggalkan. Kamu hanya meninggalkan namamu. Karena rohmu akan kembali kepadanya, dan rohmu yang akan menjadi menjadi barang buktinya, BB-nya untuk
menerima penghakiman. Apakah kamu layak? Kalau tidak layak, maka kamu akan masuk ke dalam neraka dan akan menerima siksaan, dan yang tinggal hanya rasa penyesalan ketika kamu masih hidup. Kenapa tidak berbuat kebaikan? Kenapa tidak menuruti firman? Kenapa tidak mengikuti kata-kata Tuhan? Itulah kisah nanti di masa-masa yang akan datang. Amin. Oke, terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.